Ya, saudara, sejalan dengan vaksinasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah, pertanyaan tentang kapan sekolah bisa tatap muka lagi dilakukan ini kembali muncul. Ada pihak yang pro untuk segera menggelar kembali pembelajaran tatap muka, ada yang kontra mengingat angka vaksinasi siswa dan pengajar masih rendah. Pagi ini akan segera kita bahas sejauh apa sebenarnya kesiapan untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. Sudah ada 3 narasumber yang akan bergabung secara daring untuk membahas ini. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Retno Listiarti, Wakil Ketua Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, Pengurus Besar PGRI DKI Jakarta, Sumardiansyah Perdana Kusuma, dan Ketua Satgas COVID-19 IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Selamat pagi, Prof. Zubairi, Mas Rian, dan juga Mbak Retno. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat pagi. Pagi semua. Ya, nah untuk Anda pemirsa Sapa Indonesia pagi ini tidak bisa banyak-banyak, tetapi kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui sambungan telepon interaktif Sapa Indonesia pagi. Catat nomornya di 021 53 660 500 dan akan kami buka di segmen berikutnya. Tapi Anda boleh menelpon sekarang, silakan. Nah, saya mau ke Mbak Retno dulu, karena saya tahu nih KPAI terus memantau situasi berkaitan dengan kemungkinan untuk pembelajaran tatap muka atau PTM. Mbak Retno, sudah aman belum situasinya? Sudah siap belum sekolah-sekolahnya yang terus KPAI pantau pada saat ini, Mbak Retno? Iya, sebenarnya sih memang kebijakannya nggak bisa diseragamkan memang ya. Oke. Sangat bergantung kepada kondisi. Namun kalau kami KPAI kan kalau bicara tentu kami harus berdasarkan data. Nah, data yang kami gunakan kan hasil pengawasan sekolah. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi. Kami juga pengawasan vaksinasi di sentra sekolah dan juga melakukan survei ya. Nah, survei tadi sempat dikutip oleh Kompas. Itu adalah upaya kami untuk melihat, karena kan tidak semua daerah ya Mas Bayu bisa kami datangi. Nah, untuk itu kami melakukan survei untuk memastikan apakah anak-anak ini bisa mengakses vaksin. Karena percepatan maupun pemerataan vaksin itu kemudian menjadi, kami duga menjadi persoalan. Ya, misalnya kalau di data kami kan, walaupun ini sebenarnya data 3 sampai 9 Agustus ya, ketika pengumpulan data. Namun saya rasa masih relevan meskipun setiap minggu beberapa daerah nih kami perhatikan sudah mulai melakukan vaksinasi. Tapi dari data kami, meskipun anak-anak itu setuju divaksin 88%, yang nolak tuh hanya 3,3% loh. Yang ragu-ragu memang ada 8,5%, tetapi 88% kan setuju dirinya atau bersedia divaksin. Nah, ternyata yang baru divaksin tuh dari responden kami itu kan baru 35%-an ya, hampir 36 lah. Nah, ini kan menunjuk beberapa kenapa gitu. Salah satunya yang kemudian jawabannya cukup tinggi adalah mereka belum berkesempatan dapat vaksin itu. Nah, berarti ada masalah dengan pemerataan gitu. Nah, ini yang kemudian akan kami dorong selain percepatan adalah pemerataan. Jadi ketika buka sekolah, kami mendorong 70% anak-anak sudah divaksin. Jadi dari populasi sekolah itu ya 70%. Guru dan anak sudah divaksin. Kemudian yang kedua, memang kami tetap melihat positivity rate nih Mas Bayu. Jadi kayak DKI ya, positivity rate-nya masih tinggi kan 12%-an ya. Jadi sementara KPAI sama-sama tuh dengan IDAI, sama juga dengan WHO, kami mendorong positivity rate-nya di bawah 5%. Jadi kalau sudah di bawah 5%, silakan buka sekolah. Dan beberapa wilayah, ada 70 daerah yang kami lihat datanya dari gugus tugas COVID ya. Kalau ngelihat positivity rate, itu memang sudah di bawah 5%. Tapi beratus-ratus daerah lagi kan positivity rate-nya masih di atas 5%, bahkan ada yang masih di atas 10%. Ya, oke. Nah, ini udah disampaikan ke misalnya Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan rate-nya itu, positivity rate-nya, Mbak Retno, dan apa tanggapannya Pemprov DKI sebagai salah satu contoh ya? Ya, baik. Kami memang rencana mau rapat koordinasi nasional juga, Mas Bayu, tanggal 30 Agustus dengan seluruh kepala-kepala dinas dan kepala-kepala kantor wilayah agama se-Indonesia. Tapi untuk DKI, ini hubungan kami sangat baik dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Nah, beliau Ibu Nahdiana memang mudah sekali menerima masukan. Jadi salah satunya waktu itu kan sempat dibuka ya antara periode sebelum Juni itu Ya, kan jadi sempat hanya 85 sekolah terus diperbesar menjadi 206 sekolah ketika uji coba. Nah, tiba-tiba kita di Juni lonjakan itu kasus. menghadapi lonjakan betul. Ketika saya berkomunikasi langsung ditutup juga di sekolah. Jadi artinya Pemprov DKI kooperatif untuk urusan keselamatan karena mereka sadar juga kita kan epicentrum ya Mas Bayu. Iya, iya betul. Karena kita menjadi ukuran bagi Indonesia. Bahkan dunia melihatnya kan ke Jakarta. Jadi itulah mengapa saya melihatnya DKI Jakarta seperti apa begitu. Saya ke Mas Rian sedikit mengenai guru-guru di sekolah dua putri saya. Itu guru-guru sebetulnya juga sudah ada keinginan, ada semangat untuk segera tatap muka ya Mas Rian ya. Dengan kesiapan sekolah masing-masing gitu. Dan saya juga beberapa kali untuk keperluan anak saya ada organisasi OSISnya apa segala macam itu ada hal-hal yang kemudian saya ke sekolah. Persiapannya menurut saya protokol kesehatannya sudah cukup baik. Tetapi guru-guru sendiri sebetulnya seperti apa? Khusus di DKI Jakarta di mana Mas Rian berkecimpung di sini, ini memang betul-betul semua sudah siap, seluruh sekolah gitu secara umum begitu, guru-gurunya juga sudah siap, atau mungkin nanti tidak semua sekolah dulu, bahkan di DKI Jakarta, ibu kotanya Indonesia yang harusnya paling menjadi epicentrum atau pusat, mungkin juga belum bisa semua sekolah kemudian menerapkan protokol kesehatan. Mas Rian, situasinya seperti apa sebenarnya? Ya, jadi gini Mas Wibi, kalau dari kami pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia, masalahnya harus dilihat secara makro dan komprehensif terpadu. Yang pertama tentu melihat dari kebijakan pemerintah pusat PPKM itu sendiri, termasuk di dalamnya positivity rate, itu satu. Yang kedua, kita melihat bagaimana lembar periksa yang diberikan kepada sekolah-sekolah terkait dengan pemenuhan infrastruktur, baik ketika pandemi maupun pasca pandemi. Baru yang ketiga kita akan bicara vaksin. Berapa persen vaksin untuk guru, tenaga kependidikan, dan juga vaksin untuk murid itu sendiri. Nah, ketiga-tiga ini merupakan parsial. Kita nggak bisa ketika sudah divaksin, namun infrastrukturnya untuk protokol kesehatan tidak mendukung, tentu tidak seperti itu. Atau sudah divaksin, kemudian infrastrukturnya mendukung, namun positivity rate-nya tinggi, maka juga tidak mungkin dipaksakan. Sehingga semuanya harus memenuhi kriteria secara terpadu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kami di Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia melakukan survei dari Litbang, kami mencoba fokus kepada bagaimana memotret best practice guru ketika menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi. Nah, sebab kalau kita lihat dalam konteks mikro, maka nanti semuanya menjadi bias karena esensi utama dari pendidikan adalah bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Dan kami memotret beberapa komponen mulai dari kurikulumnya, kemudian model pembelajarannya, termasuk bagaimana guru melakukan penilaian. Seperti itu. Oke, nah jadi situasi-situasi seperti inilah yang harus dilihat semuanya ya. Prof. Zubairi, kalau melihat situasi DKI Jakarta, walaupun Pemprov melalui Pak Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria sudah menyatakan, bahkan saya kalau nggak salah Pak Gubernur juga sudah menyatakan untuk DKI Jakarta zona hijau, tapi positivity rate-nya yang menjadi salah satu standar ini sangat dimengerti oleh PGRI dan juga oleh KPAI ini dikomunikasikan terus, memang masih tinggi DKI Jakarta sebagai sebuah sampel. Kalau ID sendiri kemudian seperti apa rekomendasinya kalau melihat situasi pada saat ini yang kita baru saja mengalami penurunan nih, semua berlangsung dengan cukup lama kan kemarin dari lonjakan yang cukup tinggi setelah mudik Lebaran. Prof. Zubairi, silakan. Iya, terima kasih. Ya, memang tergantung banyak hal. Yang utama memang vaksin dan positivity rate. Mengenai positivity rate-nya ini, tolong dilihat yang penting adalah bukan harian, namun positivity rate seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir. Dan Jakarta sampai hari ini, pagi ini, turunnya banyak banget, 6,7%. Dibandingkan dengan rata-rata Indonesia masih di atas 30%. Jadi kalau melihat dari kriteria dari berbagai negara kan amat aman 3%, aman 5%, agak aman 10%, di atas 10% sama sekali tidak aman. Jadi
Berarti kalau tidak aman itu risiko penularan antar siswa tinggi kalau di atas 10%. Ya. Jadi artinya tidak bisa berlaku untuk rata-rata Indonesia. Nah, Presiden bilang kalau semua sudah divaksinasi, ya boleh masuk sekolah. Nah, itu tentu saja bagus, masalahnya cakupan vaksinasi juga masih rendah. Ya. Kalau kita lihat Jakarta yang paling tinggi vaksinasi pun untuk siswa sekolah juga belum mencukupi untuk syarat buka sekolah. Jadi setuju bahwa kalau sudah vaksinasi semua bisa sekolah tatap muka atau uji coba sekolah tatap muka, agar selain memang kan belajar itu sebaiknya tatap muka ya, in person learning gitu, belajar. Dan juga perlu juga kegiatan ekstrakurikuler, perlu juga kegiatan olahraga. Nah, itu semuanya memang semua orang tua menginginkan adanya sekolah tatap muka, namun kita harus melihat keamanannya. Oke, sebagai pembanding sedikit, kebetulan cucu saya ada di Connecticut di Amerika, di Yale, itu baru mulai tatap muka tanggal 30 setelah mempertimbangkan bolak-balik. Sedangkan di mahasiswanya tadinya rencananya hari ini, namun karena ada topan badai itu jadi ditunda. Jadi memang banyak hal yang ikut mempengaruhi tatap muka ini. Sedangkan kalau anak saya yang satu lagi di Sydney itu bahkan nggak boleh keluar rumah lebih dari 5 kilo sekarang ini. Jadi memang intinya kebijakan amat tergantung dari masalah pandemi ini yang amat dinamis dari waktu ke waktu. Ya, oke. Sedikit evaluasi mengenai PPKM yang kemarin dan kemudian sekarang diteruskan ya, Prof. Zubairi. Apa yang kemudian harus bisa kita lakukan agar positivity rate di DKI Jakarta sebagai sampel pagi hari ini yang kita bicarakan dari 12% bisa turun? Sebutlah kalau bisa di bawah 10 begitu. Apakah mungkin nanti kita akan bisa mempertimbangkan untuk pembelajaran tatap muka nih di Jakarta dan sekitarnya. Syukur-syukur bisa 5% atau lebih kecil lagi. Positivity rate itu apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa mencapai yang distandarkan oleh WHO? Prof. Zubairi. Iya, kalau kita melihat perkembangan Jakarta memang menarik. Dari dulu selalu di bawah dibanding rata-rata Indonesia. Namun pada waktu beberapa minggu yang lalu kita mencapai puncak, Jakarta pernah lebih tinggi dari rata-rata Indonesia positivity rate-nya. Namun berikutnya turunnya amat sangat drastis sampai ya saya sebutkan sampai hari ini menjadi 6,7%. Itu jadi kalau Jakarta asal konsisten dengan yang dikerjakan sekarang, jelas sekali terus makin turun. Nah, masalahnya mungkin untuk luar Jakarta perlu juga segera lebih ketat dari hulu ke hilir, dari penerapan untuk PPKM-nya sampai dengan jumlah tes dan juga telusur kontak dan juga bagaimana perbaikan layanan di rumah sakit agar kematian juga lebih rendah. Untuk diketahui kematian Jakarta kira-kira separuh dari rata-rata Indonesia. Jadi masih banyak yang harus kita kerjakan sekarang ini. Ya. Oke, terbayang Prof. Zubairi. Nah, Mbak Retno, melihat situasi-situasi seperti ini, saya terbayang waktu Mbak Retno mengatakan di awal tadi, memang nggak bisa kemudian standarnya disamakan di seluruh Indonesia. Mungkin per provinsi, per kabupaten, per kota bisa beda-beda kebijakan untuk membuka pembelajaran tatap mukanya. Betul-betul kasuistis, sesuai kasus masing-masing. Nah, bagaimana menurut KPAI nanti ini bayangan saya adalah DKI Jakarta bisa saja menerapkan dulu, tapi bukan berarti Jawa Barat atau Jawa Timur atau di luar Jawa dan Bali bisa semuanya segera menerapkan. Nah, kita udah pernah bahas nih, ini siapa yang kemudian berwenang untuk menentukan ini sehingga tidak salah kaprah. Sekali lagi, ujung-ujungnya adalah kita ingin melindungi anak-anak Indonesia dari paparan COVID-19. Mbak Retno, gimana ini kita menjaga ini semua? Ya, Mas Bayu, yang pertama adalah memang kalau kami dari hasil pengawasan itu juga selalu rekomendasinya per wilayahnya gitu ya, karena kami melihat setiap wilayah ternyata berbeda-beda, termasuk bagaimana mereka melakukan penyiapan. Nah, yang menentukan sesungguhnya adalah pemerintah daerah.
Ya. Nah, hanya kami KPAI itu khawatir ketika diserahkan sepenuhnya juga kepada pemerintah daerah. Kenapa? Karena kami melihat untuk beberapa kasus sebelumnya itu tampak sekali daerah itu kadang tidak jujur ya, tidak jujur terhadap positivity rate gitu. Bahkan ada beberapa menurut pengawasan kami seolah-olah itu diturunin memang 3T-nya, tracing, testing dan treatmentnya gitu, agar kemudian positivity rate juga menjadi rendah gitu. Nah, kami berharap di sini ini nyawa anak-anak gitu. Jadi kami berharap untuk jujur terhadap positivity rate. Jadi kalau tadi Prof. Zubairi sudah mengatakan bahwa ada positivity rate yang agak aman dan lain-lain, ya itu yang harusnya karena ahlinya gitu ya, seharusnya kita mendengar gitu. Jadi saya dorong pemerintah daerah itu tidak sendiri menyatakan, tapi ada IDAI di daerah, IDAI dilibatkan. Kemudian di sana ada tim gugus tugas COVID daerah juga kan. Betul. Nah itu harusnya juga dilibatkan gitu. Nah kemudian pemerintah pusat jangan main lepas gitu. Awasi juga. Sudah kita kasih, di SKB 4 Menteri kan sudah kami berikan. Terus seolah-olah lepas tangan. Nah kami berharap itu tidak gitu. Jadi artinya sinergi gitu. KPAI sendiri juga tidak lepas melakukan itu ya. Kayak misalnya pengawasan ya Mas Bayu, kita pernah diskusikan kan. Betul. Nah ternyata ketika didorong pengawasan di 2020, hasilnya kami libatkan dalam Rakornas bahwa hanya 16,3% sekolah yang siap terhadap protokol kesehatan, infrastruktur. Begitu 2021 terjadi lonjakan 79%, penyiapan itu terjadi gitu. Nah ini yang kami sangat berharap sebenarnya sekolah-sekolah juga bergerak gitu, karena banyak sekolah loh di Jakarta juga belum siap gitu, jadi penilaian dari daftar periksanya rendah. Sebenarnya bahkan beberapa sekolah termasuk unggulan ya, itu juga ada gitu yang nilainya tidak terlalu tinggi gitu. Nah ini yang kami harap sebenarnya penyiapan itu didorong. Kalau nggak mampu untuk sekolah-sekolah swasta yang mungkin kurang mampu, itu tolong didukung oleh daerah. Nah, selain itu positivity rate jangan harus jujur nih, dan vaksinasi kami dorong merata. Jadi ini semua kerjasama dari pusat, apalagi di daerah, libatkan IDI kalau perlu, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI juga kalau perlu, jangan ragu, ini untuk keamanan anak-anak kita. Sekolah jangan bergerak sendiri, pemerintah kota atau pemerintah daerah jangan bergerak sendiri. Lihat semuanya, apakah sudah aman, angka-angkanya sudah baik dari penyebaran atau kasusnya. Kalau ya, mulailah kemudian pelan-pelan. Dan setiap saat begitu terjadi sesuatu, segera tutup. Kita lindungi anak-anak kita. Itu bayangan saya, yang nanti ini kita harus pertimbangkan semua. Semangatnya tetap, kita suatu waktu nanti akan segera bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Kita jeda sebentar, dan kemudian Mbak Retno, Prof. Zubairi dan juga Mas Rian, kita akan jawab pertanyaan yang mungkin masuk dari line telepon interaktif, serta bagaimana kemudian persiapan-persiapan lain, sehingga semua orang mengerti bahwa pembelajaran tatap muka ini harus dilaksanakan dengan aman, dengan berbagai pertimbangan. Kami segera kembali.